Selamat siang Bapak Ibu, Siang. kelompok 3 IPSI. Kita tadi sudah sama-sama ya melihat bagaimana video yang menjadi tugas kita diminta untuk pendapat dan komentarnya. Video tadi adalah soal SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa ini merupakan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita tahu bahwa ini dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggara pemerintah yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lain. Intinya tentu agar efektivitas pelayanan publik ini berjalan dengan lancar, terutama dikaitkan dengan situasi saat ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda melihat? Kalau saya melihat sistem ini bagus, tapi sejauh mana sosialisasinya, kelemahan kelebihannya, kemudian kualitas SDM-nya, ada yang berpendapat. Namanya Ibu Dewi, langsung interupsi. Ibu Dewi. Saya Dewi, Bu Aya. Kalau menurut saya SPBE itu memang harus dan penting supaya tidak tergilas oleh zaman. Namun perlu juga kita ingat bahwa ASN yang ada di RRI, terutama PNS-nya, usianya 90% itu sudah di atas 50 tahun Bu Aya. Dan mereka itu rata-rata gagap teknologi. Tetapi mau tidak mau mereka itu harus bisa mengikuti perkembangan teknologi kalau mereka tidak ingin tertinggal. Itu pendapat saya Mbak Aya. Jadi artinya tidak ada maaf untuk usia yang di atas 50. Saya diinstruksi lagi. Sabar ya. Ini kebagian Pak Jaures, silakan. Pak Jaures ini punya pendapat. Baik, terima kasih. Saya dari Jayapura. Saya setuju sekali dengan Mbak Soraya tentang sosialisasi PP nomor 95 2018 tentang transformasi digital. Nah, kelihatannya PNS di masing-masing sektor itu belum mengetahui tentang PP tersebut. Maka perlu kita melakukan sosialisasi untuk dimengerti oleh PNS tersebut. Karena pelayanan kita adalah meningkatkan kualitas publik. Demikian dari saya, Mbak. Ya, berondong instruksi, sabar Bapak Ibu, semuanya pasti dapat ini. Ya, baik. Sudah mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Jaures ya? Iya. Pak Jaures. Pak Antoni, saatnya kita mendengarkan. Ini baik. instruksinya Ya. Pak Antoni. Terima kasih Bu Soraya dan teman-teman. Ya, kalau kita lihat apa yang kita saksikan tadi, bagaimana digitalisasi ini sudah menjadi keharusan ya, dan pemerintah juga sudah mencanangkan bahwa setiap ASN atau baik itu ASN ataupun swasta ini harus bisa menguasai di dalam organisasi. Karena apa? Di saat ini memang sudah multi platform dan memang sudah eranya. Jadi setiap organisasi ini harus segera untuk bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan era ini. Nah, bagaimana dengan di RRI? Di RRI tentunya sebagai media penyampai informasi dan harus cepat, tetapi memang kita juga sudah melakukan karena kita sudah ada RRI Net yang bisa diakses melalui YouTube, kemudian Facebook, setelah itu Instagram. Jadi kita sudah ada podcast juga. Jadi sudah ada multi platform itu sudah dilakukan oleh RRI. Tetapi bagaimana untuk bisa memberdayakan? Nah, ini terkait dengan sumber daya yang ada. Karena saat ini juga karyawan RRI sudah semakin sedikit dan usia dari top manager ini sudah ada yang 1 tahun, 2 tahun mau pensiun. Nah, ini oke lah karena dia top leader bisa sebagai manajer yang bisa mengawasi. Tetapi bagaimana pelaksanaan di lapangan? Nah, di lapangan ini kan tentunya adik-adik kita sebagai penerus ya, penerus generasi RRI ke depan, ini harus kita berdayakan. Kita beri pelatihan bagaimana mereka bisa secepatnya beradaptasi dengan multi platform ini. Nah, kemudian bisa didukung juga dengan sarana prasarana karena kalau di zaman digital ini sarana prasarana tentunya harus memadai. Dan itu Manokwari bagaimana Pak Antoni? Di Manokwari alhamdulillah sarana prasarananya kurang memadai. Kurang memadai. Jadi memang kita sedang berpikir bagaimana
kita sebagai media penyampai informasi bisa begitu cepat menyampaikan informasi sehingga apa yang menjadi tujuan kita menjadi efektif dan efisien. Saya rasa dari saya seperti itu. Terima kasih Bu Soraya. Banyak sekali. Di awal dikatakan bahwa banyak yang nggak bisa, tapi kenyataannya di RRI sudah melakukan seperti apa sebenarnya yang sudah dilakukan RRI. Saya diinstruksi lagi, Bu Ano, saatnya Anda menyampaikan pendapatnya. Silakan. Kayaknya Mbak Surya tunjuk-tunjuk Iya, nggak apa-apa Mbak. Mbak Ano aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, oke deh, siap. Ya. Mbak Surya ya. Ya silakan. Saya kok gini ya. Sebenarnya SPBI itu sudah kita lakukan. Tadi Pak Antoni bilang di Facebook, di Instagram, ya, itu kan di bidang siaran. Untuk di pengadministrasinya juga sudah ada. Kita sudah punya Simpek, di mana Simpek itu sudah mengakomodir semua data pegawai, dan dimanapun dia berada dan siapapun dia dapat mengakses itu, tapi tentunya dengan ketentuan-ketentuan siapa yang bisa mengakses data pribadi mereka, itu kan tentu ada aturannya. Nah, kemudian waktu kita WFH kemarin ya, karena COVID ini kita kan harus bertugas atau bekerja di rumah, itu absensi kita sudah menggunakan digital ini, sudah menggunakan teknologi yang dimana dapat dibaca di mana dia berada. Nah, kedepannya tentu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam pengadministrasian. Di dalam keuangan juga, pertanggungjawaban keuangan kita sudah menggunakan aplikasi yang berbasis IT ini. Jadi seketika itu dimanapun itu kita bisa menginput dan mengaksesnya. Saya rasa itu Mbak Aya. Terima kasih. Ya, Bu Anom ini dari Pontianak menyebutkan sesuai dengan prinsip pelaksanaan SPBE adalah tadi kita saksikan bersama efektivitas, keterpaduan, kesinambungan efisien, akuntabilitas, kemudian banyak lagi yang pasti keamanan. Ibu Surya, Ya. Anda. Baik, iya Mbak Aya, thank you banget Mbak Aya. Ini memang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini juga memang sangat memangkas birokrasi pemerintahan yang sebelumnya juga panjang, akhirnya jadi memakan waktu, lebih pendek, lebih cepat, dan lebih akurat. Nah, namun ini tentunya sekali lagi memang terkendala dengan kemampuan dari masing-masing pegawai itu sendiri. Belum lagi saya pernah dinas di daerah perbatasan, ini jaringan internetnya yang agak sulit, sehingga ini sangat sangat mengganggu sistem ini, di mana teman-teman kita di perbatasan itu harus mencari daerah yang jaringannya bagus, sehingga mereka harus ke sana kemudian menunggu sampai lama. Nah, ini juga yang harus dipikirkan ketika sistem ini diluncurkan. Begitu. Saya pikir ini sangat bagus, cuman memang di satker-satker di daerah, terutama di daerah terpencil, ini juga sangat sulit dengan jaringan internet. Saya pikir itu mungkin baik, instruksi lagi. Yes. Kabar ini masih banyak, saya di berondong instruksi. Ini kelompok inti, kelompok 3 luar biasa ya. Bu Surya sudah, oh iya, saatnya Pak Rozani. Pak Rozani, Anda mau punya pendapat? Ya, baik, terima kasih Bu Aya. Saya hanya menambahkan yang disampaikan oleh Bu Anom tadi. Kebetulan saya memang terlibat langsung dalam SPB ini ya. Jadi kalau melihat yang sudah terjadi di organisasi kita, sebenarnya kita sudah melangkah ke depan. Jadi kalau misalkan tadi yang disampaikan Bu Anom bahwa di SDM ada Simpek ya, kemudian di keuangan ada BK Online, kemudian ada nota dinas elektronik, kemudian sudah ada RRIP dan lain sebagainya. Jadi memang kita sudah banyak, sudah maju ke depan, dan penilaian untuk SBB kita pun juga sudah lumayan bagus. Memang kadang-kadang dalam satu organisasi tadi ada batasan-batasan, atau memang kadang-kadang mereka lupa bahwa aplikasi itu juga harus ditunjang dengan regulasi. Saya kira itu buat Bu Aya. Terima kasih. Keren banget. Pak Beni instruksi terus dari tadi, dari awal Pak Beni, saatnya Anda. Silakan, ini masih soal SPBE. Pak Beni. Untuk pelaksanaannya, yaitu saya melihat tadi menyaksikan Pak Antoni. Nah, menanggapi dari Pak Antoni tadi, itu perlunya untuk user ini diberikan tanggung jawab agar tidak ada lepas anduk lah istilahnya, melalui surat penunjukan bagi rekan-rekan dan tenaga terkait agar terlaksana dengan baik supaya tidak adanya
lempar-lempar anduk, jadi akhirnya program dari misalnya lembaga edukasi itu RRI dapat terlaksana. Kalau menurut saya begitu. Sebagaimana kemarin melihat waktu di sini ada tentang sosialisasi sikap, gitu. Saya lihat dari situ suasana yang sebenarnya itu bisa lebih dari kami. Ya, makasih. Gitu. Iya, dan ada yang senyum-senyum sudah tidak tahan ini memberikan pendapat. Pak Zulizar, silakan. Terima kasih Bu. Jadi kalau menurut pendapat saya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kita ini harus banyak belajar, harus banyak mengetahui. Untuk itu apa yang diterapkan oleh pemerintah, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sangatlah perlu dan penting bagi setiap karyawan atau instansi pemerintah untuk lebih memahami dan belajar tentang sistem berbasis elektronik ini. Karena tujuannya adalah bisa untuk menghemat waktu dan juga bisa untuk meningkatkan mutu dan kualitas kerja kita. Itu dengan tujuan adalah untuk keterpaduan, efektivitas, dan kesenambungan dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Terakhir ini Pak Hairil, kan udah banyak nih dari tadi. Ya. Apa hal penting sekaligus conclusion barangkali? Ya, Ibu Soraya, dari Mataram. akhirnya saya juga dapat kesempatan ini setelah dari tadi saya interupsi. Kesempatan istimewa paling akhir soalnya. Iya. Harus kesimpulan. Iya, iya, Bu Soraya. Jadi kalau menurut saya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini sudah sangat mutlak harus dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hanya saja saya kira perlu kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan aturan-aturan yang mengikat sebagai turunan dari peraturan pemerintah, sehingga setiap yang terkait mau tidak mau harus mengikuti sistem ini. Itu aja, Ibu Soraya. Luar biasa, kita beri aplaus dulu. Jadi untuk kelompok 3, kelompok inti ini keren-keren banget semuanya. Bicara soal SPBE, ada poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, selalu meningkatkan kualitas SDM, terutama supaya familiar dengan semua aplikasi teknologi yang ada. Kemudian yang kedua disebutkan tadi bahwa peralatan masuk jaringan internet ini merupakan kunci yang utama juga di kualitas dan terakhir regulasi aturannya. Ini semua bisa berjalan walaupun kita tahu luasnya Indonesia, ada yang blank spot, ada yang jaringan kadang putus, tapi ada yang mengatakan demikian. Kalau kita tidak mau mengikuti teknologi perkembangan zaman, kita akan terlindas oleh zaman. Terima kasih, sampai pada diskusi berikutnya. Selamat siang, sukses selalu Bapak Ibu. Terima kasih.